never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Momen paling menegangkan terjadi saat memasuki tikungan pertama. Dalam kondisi slipstream yang rapat, Veda mencoba melakukan late braking ekstrim demi menyalip dua pembalap sekaligus. Keputusan itu nyaris berakhir bencana. Motor sempat kehilangan stabilitas ketika roda belakang terangkat cukup tinggi akibat tekanan pengereman yang terlalu keras. Dalam tayangan ulang terlihat jelas bagian belakang motor menari liar ke kiri dan kanan di kecepatan lebih dari 200 km per jam. Banyak penonton mengira ia akan langsung terjatuh dan terseret ke gravel, namun secara mengejutkan, Veda mampu mengendalikan situasi dengan refleks luar biasa. Aksi penyelamatan itu langsung memancing reaksi pedok. Beberapa kru tim rival bahkan terlihat memegang kepala karena tidak percaya bagaimana pembalap muda Indonesia tersebut bisa lolos dari kecelakaan fatal. Di Moto3, sedikit kesalahan saja bisa membuat pembalap kehilangan grip dan langsung mengalami low side, tetapi Veda justru berhasil mempertahankan motor tetap tegak sambil terus melanjutkan duel di rombongan depan. Belum selesai sampai di situ, drama kembali terjadi di tikungan 6. Lagi-lagi, Veda harus berjuang melawan motor yang tampak sangat sulit dikendalikan. Stang motor terlihat bergetar hebat akibat chatter yang muncul ketika ban depan kehilangan temperatur ideal. Data telemetri kemudian mengungkap bahwa suhu ban depan motor Veda memang sangat tidak stabil sepanjang balapan. Kondisi itu membuat grip berubah-ubah secara ekstrim setiap kali memasuki area pengereman keras. Situasi tersebut diperparah dengan pilihan setup motor yang ternyata dibuat sangat agresif oleh tim teknis. Demi mengejar top speed dan akselerasi maksimal di lintasan lurus Le Mans, motor Veda disetting dengan distribusi bobot yang lebih ekstrem dibanding seri sebelumnya. Hasilnya memang membuat motor sangat cepat di sektor tertentu. Namun konsekuensinya, kestabilan jadi jauh lebih sulit dijaga ketika memasuki tikungan sempit. Meski menghadapi masalah teknis serius, Veda justru tampil semakin nekat. Ia tetap memaksakan racing line agresif dan terus menyerang lawan-lawannya tanpa rasa takut. Beberapa kali kamera onboard memperlihatkan bagaimana bagian belakang motor bergeser liar saat keluar tikungan. Tetapi Veda tetap membuka gas lebih awal dibanding rival-rivalnya. Mentalitas inilah yang kemudian membuat media Eropa mulai memberikan perhatian khusus kepada pembalap Indonesia tersebut. Salah satu media Spanyol bahkan menyebut gaya balap Veda seperti menantang maut dengan senyuman. Kalimat itu langsung viral di media sosial Moto3 karena dianggap sangat menggambarkan karakter balap Veda yang berani mengambil resiko besar tanpa terlihat gugup sedikit pun. Pasca balapan, pengakuan jujur Veda membuat banyak penggemar semakin kagum. Alih-alih mengeluh soal motor atau kondisi lintasan, ia justru tersenyum ketika diwawancarai dan menyebut balapan tersebut sebagai salah satu race paling seru dalam karirnya. Veda bahkan mengaku dirinya beberapa kali hanya mengandalkan insting murni untuk menyelamatkan motor dari potensi crash. Ia menyadari bahwa setidaknya ada 3 momen low side yang nyaris terjadi selama balapan berlangsung. Namun menurutnya, dalam situasi seperti itu seorang pembalap tidak punya waktu berpikir panjang. Semua terjadi dalam hitungan sepersekian detik. Refleks tubuh, feeling terhadap grip ban, dan keberanian mengambil keputusan menjadi faktor utama untuk bertahan. Pernyataan itu menunjukkan mentalitas luar biasa dari seorang pembalap muda yang masih terus berkembang di level dunia. Banyak rider muda biasanya memilih bermain aman ketika motor mulai sulit dikendalikan. Tetapi Veda justru tetap mempertahankan intensitas balapnya dan terus bertarung di kelompok depan. Le Mans sendiri memang terkenal sebagai salah satu sirkuit yang sangat menghukum kesalahan kecil. Permukaan aspal yang berubah-ubah gripnya membuat pembalap harus sangat presisi dalam mengatur pengereman dan bukaan gas. Karena itu, keberanian Veda mempertahankan gaya balap agresif dalam kondisi motor tidak stabil dianggap sebagai sesuatu yang sangat berani, bahkan nyaris gila oleh beberapa pengamat. Balapan semakin panas ketika duel ketat terjadi di area SC Min. Dalam rombongan yang sangat rapat, Veda terlibat kontak fisik dengan salah satu rivalnya. Kedua motor sempat bersenggolan cukup keras hingga serpihan karbon berterbangan di lintasan. Situasi itu sangat berbahaya karena dapat memicu crash beruntun, apalagi kecepatan para pembalap saat itu masih sangat tinggi. Namun lagi-lagi Veda menunjukkan ketenangan luar biasa. Ia tetap mempertahankan racing line dan tidak kehilangan fokus meskipun motornya sempat goyah akibat benturan tersebut. Banyak penonton di tribun langsung berdiri karena mengira akan terjadi kecelakaan besar, tetapi Veda berhasil menyelamatkan situasi dan tetap melanjutkan duel tanpa kehilangan posisi signifikan. Keberanian itu membuat namanya semakin diperhitungkan di pedok Moto3. Selama ini dominasi pembalap Eropa masih sangat kuat di kelas tersebut. Namun kemunculan Veda mulai mengubah peta persaingan.
Pengamat internasional mulai melihat Indonesia bukan lagi sekadar negara pendukung MotoGP terbesar, tetapi juga sumber talenta balap yang mampu bersaing di level tertinggi. Beberapa analis bahkan menyebut gaya balap Veda memiliki kombinasi unik antara agresivitas khas rider Asia dan determinasi ala pembalap Eropa Selatan. Ia tidak takut melakukan late braking, sangat berani dalam duel wheel-to-wheel, tetapi tetap memiliki kontrol motor yang impresif ketika menghadapi situasi kritis. Karakter itulah yang mulai membuat lawan-lawannya waspada. Dalam beberapa duel, terlihat rival-rivalnya mulai memberi ruang ekstra ketika Veda datang dari belakang. Mereka tahu pembalap Indonesia tersebut tidak akan ragu mengambil celah sekecil apapun untuk melakukan overtake. Meski demikian, tim teknis Veda sadar bahwa performa ekstrim seperti di Le Mans tidak bisa terus dibiarkan tanpa evaluasi besar. Risiko kecelakaan terlalu tinggi jika masalah stabilitas motor tidak segera diperbaiki. Karena itu, setelah balapan selesai, para engineer langsung melakukan analisis mendalam terhadap data telemetri. Fokus utama mereka adalah sistem pengereman depan serta distribusi berat motor. Dari data sementara, muncul indikasi bahwa perpindahan bobot saat hard braking terlalu agresif, sehingga membuat ban depan bekerja di luar temperatur ideal. Akibatnya, grip menjadi tidak konsisten dan memicu chatter yang sangat berbahaya di area tikungan. Tim kini sedang menyiapkan paket pengembangan baru untuk seri berikutnya di Catalunya dan Mugello. Dua sirkuit tersebut memiliki karakter berbeda dibanding Le Mans. Catalunya lebih mengutamakan flow corner dan stabilitas saat cornering panjang, sementara Mugello membutuhkan akselerasi serta kestabilan luar biasa di kecepatan tinggi. Karena itu, perbaikan setup menjadi sangat penting agar Veda bisa tetap mempertahankan agresivitasnya tanpa harus mengambil resiko berlebihan di setiap tikungan. Tim juga mulai mempertimbangkan perubahan kecil pada geometri motor untuk membantu distribusi grip ban depan dan belakang menjadi lebih seimbang. Di sisi lain, para penggemar Indonesia justru semakin bangga melihat mentalitas Veda yang tidak pernah menyerah. Media sosial dipenuhi komentar dukungan setelah cuplikan aksi penyelamatan dramatisnya viral di berbagai platform internasional. Banyak yang menyebut aksi tersebut sebagai salah satu save terbaik musim ini di Moto3. Nama Indonesia pun kembali berkumandang di dunia balap internasional. Kehadiran Veda memberikan harapan baru bahwa pembalap tanah air mampu bersaing melawan talenta-talenta terbaik dunia. Bahkan beberapa komentator MotoGP mulai memprediksi bahwa jika perkembangan Veda terus konsisten, bukan tidak mungkin ia akan menjadi kandidat kuat naik ke Moto2 dalam beberapa musim ke depan. Namun yang paling menarik dari semua ini bukan hanya soal hasil akhir balapan. Yang membuat dunia mulai memperhatikan Veda adalah mentalitasnya. Ia tampil seperti seorang predator di lintasan. Tidak takut tekanan, tidak takut kontak fisik, dan tidak takut mengambil resiko besar demi meraih posisi terbaik. Di usia muda, karakter seperti itu sangat jarang ditemukan. Banyak pembalap punya kecepatan, tetapi tidak semua memiliki keberanian bertarung di batas maksimal seperti yang diperlihatkan Veda di Le Mans. Itulah sebabnya banyak pengamat percaya bahwa pembalap Indonesia ini memiliki potensi besar menjadi salah satu bintang masa depan balap motor dunia. Kini perhatian tertuju pada seri berikutnya. Semua penasaran apakah Veda dan timnya mampu menemukan setup motor yang lebih stabil tanpa mengurangi agresivitas khasnya. Jika masalah teknis berhasil diatasi, bukan tidak mungkin Veda akan menjadi ancaman nyata bagi dominasi pembalap-pembalap Eropa musim ini. Satu hal yang pasti, aksi dramatis di Le Mans telah mengubah cara dunia memandang pembalap muda Indonesia. Dari sekedar talenta potensial, kini Veda Rega Pratama mulai dianggap sebagai petarung sejati yang siap mengguncang persaingan Moto3 dunia.